Sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak kita, Bapak Haji Dahlan Rais, waktu dan tempat kami persilahkan. Mana semangatmu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini dalam keadaan bahagia. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua akan mendapat naungan di yaumul kiamah nanti. Amin. Seperti biasa di Jumat pagi ini akan kita adakan pengajian yang pada hari ini Ustadz kita Bapak Haji Furqan Hasbi LC masih kondisinya masih kurang sehat, jadi digantikan oleh Bapak orang tua kita Bapak Haji Dahlan Rais yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan yang beliau nanti sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Pada saat nanti kita juga mengadakan sarapan bersama di serambi masjid kita yang diselenggarakan oleh para pejuang subuh. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang luas. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak kita Bapak Haji Dahlan Rais, waktu dan tempat kami persilahkan. Mana semangatmu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Baitul Syukur yang kami muliakan, Ustadz Furqan Hasbi masih istirahat gitu, sehingga belum bisa mengisi kajian tafsir rutin ini. Kemudian saya diminta untuk menggantikan. Saya tidak tahu siapa yang berhak menentukan kalau Ustadz Hasbi itu berhalangan gitu. Ya tadi Pak Haji baru kita ini yang menghubungi saya, kemudian juga Mas Wahyu.
Kalau di kajian Ramadan Ba'da Tarwah itu dulu kan yang terbaik itu Pak Haji Surono. Iya. Pak Gianto kalau ngisi ya teduh. Jadi banyak yang bisa menggantikan, dan tadi saya yang diminta ya saya bersedia. Kali lain barangkali ada yang ngomongin Pak Dayat atau Bapak Dayat yang Pak Mudayat yang menentukan ini. Kalau Ustadz Hasbi berhalangan, terus siapa yang menggantikan, yang menunjuk itu siapa? Pak Sabar juga bagus, biasanya ada lucu-lucunya sedikit dan itu mengesan. Saya kira kita semua ingin menjadi manusia beruntung. Kita ingin menjadi manusia yang berbahagia. Dan dalam Al-Quran itu ada jawabannya. Seperti apakah orang beriman itu sehingga dia masuk kategori yang bahagia, yang beruntung, yang menang. Dalam surat Al-Mu'minun itu ayat-ayat awal itu, ya, di situ kita temukan jawabannya. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Insya Allah, dan kita yakin kita berada di dalamnya. Kita ini orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan yang lainnya itu. Apakah saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, saya sholat sejak kecil, udah puluhan tahun lah gitu, berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau ditanya apakah sholatnya bisa khusyuk, barangkali ragu ya. Jadi sejak takbiratul ihram, Allahu Akbar, memulai sholat, kemudian sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan ataupun ke kiri, dan kemudian ke kiri. Ada yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ada yang dicukupkan Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kita memang betul-betul kontak dengan Allah? Apakah kita, ya sholat itu kan berdoa, apakah selama tadi itu sejak takbiratul ihram sampai dengan salam itu kita memang sepenuhnya merasa sedang berdoa, sedang berdialog, sedang memohon kepada Allah, dan Allah melihat kita gitu. Sehingga kemudian kita itu konsentrasi, fokus di dalam sholat kita itu. Kalau ditanya ya barangkali tidak ya. Seringkali ada yang masuk dalam sholat kita itu. Gitu. Kalau imam selesai baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu mengucap amin atau tidak? Gitu. Ya kalau saya pilih mengucap amin.
Sebab kalau tidak mungkin bablas itu, ya, mungkin bablas itu. Tidak mengucap amin, tapi juga tidak mengamini apa yang dikatakan imam itu. Ada yang mengatakan bisa sir, bisa jahar. Lah kalau jahar itu kan memutus, gitu, memutus pikiran-pikiran yang masuk ke kita untuk kembali. Gitu. Loh, kamu sedang sholat lo ya, gitu. Karena kalau tidak itu bisa berlalu terus, gitu, ya. Semakin kesana kemari. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, yang pertama itu ternyata menurut Al-Mu'minun ayat 1-2 ini, yang pertama yaitu yang khusyuk sholatnya. Ya marilah kita usahakan bersama-sama. Cara yang saya kira disepakati dan dianggap sebagai salah satu cara agar kita itu bisa fokus di sholat kita itu, ya memahami arti apa yang kita baca itu. Ya. Coba gitu. Jadi dalam sholat itu kita melafalkan gitu, firman-firman Allah gitu, dan ketentuan lain dalam sholat itu yang penuh makna, penuh arti. Nah kalau bisa kita itu dituntun gitu agar tidak berpikiran yang lain, kemudian mengikuti makna dari apa yang kita baca itu. Allahu Akbar. Agendaku dino iki apa wae ya. Agenda hari ini apa saja gitu. Oh, ternyata ada undangan rapat online. Agenda rapatnya apa ya? Oh, ternyata yang lain gitu. Nah, gimana agar ini nggak masuk? Ya, saya kira yang banyak disarankan, dan saya kira ini sesuatu yang real, ya kita pahami. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, maha agung. Saya itu kecil, gitu. Allah yang maha segalanya dan saya itu nothing. Ya, kenapa? Kemudian kita berusaha mengikuti, ya, memahami apa yang kita ucapkan itu. Doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat. Nah, surat ini memang agak sulit karena satu sisi kita diwajibkan mendengarkan, tapi seperti yang dibaca Mas Hamdan tadi, saya kira sebagian kita kan nggak paham itu artinya. Yeah. Jangankan paham, tadi diambil dari surat apa saja kan kita belum tentu tahu. Nah, di sini bisa ngerampiang lagi. Kalau Ustadz Das'ad, ya, yang lucu itu loh, itu kan nganjurkannya itu kalau bisa itu yang juga dipahami makmum. Jadi makmum itu mengikuti gitu, tidak terus sakar PDW gitu. Sebetulnya bukan sakar PDW. Saya kira kita juga memperkenalkan gitu firman-firman Allah yang lain. Dan memang ada tuntunannya, ya. Kalau subuh itu memang suratnya dianjurkan panjang gitu. Kalau subuh kok inna atau inna dan kulhu itu ya terlalu pendek gitu. Ya. Jadi hadirin ini ya yang surah Al-Fatihah itu saya kira itu kita ikuti lah. Ya. Mudah-mudahan kita juga memahami artinya sehingga bisa mengikuti. Tapi bacaan-bacaan yang lain itu kan sudah baku.
Jadi ketika kita sujud, kemudian kita berdoa antara dua sujud, kemudian kita iktidal, kita at-tahiyat dan lain-lain, itu kan sudah baku dan kita ucapkan hal yang sama. Dalam sholat kita minimal 17 rakaat sehari semalam. Kalau itu dihitung wajibnya saja. 2 tambah 4 tambah 10 tambah 3 tambah 4 itu 17 rakaat. Nah monggo, marilah ajakan saya kita menjadi minimalis yang positif. Gitu. Jadi lah kok minimal ya, itu minimal, tapi sangat positif. Gitu. Apalagi kalau dibandingkan timbang orang ngerti, gitu ya, timbang blank, timbang kosong, gitu. Jadi salah satu kurang kita. Dan di jamaah kita ini banyak loh ya yang doanya lama dan khusyuk, itu banyak. Jadi kalau saya ikut subuhan di sini kemudian pulang itu kan masih ada mungkin lebih dari 10 yang berlama-lama menikmati keheningan, kenikmatan di dalam masjid dengan doa-doa. Ya, kita cukupkan sekian. Yang berikutnya, jadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu menghindari, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita teliti banyak sekali ya, waktu kita itu terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan salah satu tantangan kita ya handphone kita itu isinya kan bermacam-macam sekali. Yang senang lagu-lagu apa saja di situ ada. Itu. Kita kadang-kadang berlama-lama. Dan lagu itu juga indah kok. Indah. Jadi kita terjebak di situ. Ada cerita tentang konflik keluarga. Biasanya tema utama itu konflik antara anak dengan mertua. Bisa ibu rumah tangga dengan mertuanya. Saya mencoba membaca, menarik itu, betul menarik betul itu. Nah kalau kita turuti, itu kan berjam-jam itu, menarik itu, Jadi tema itu biasanya, kok ngerti Pak Dahlan? Saya membaca beberapa dari itu. Si anak berbeda pendapat dengan mertua. Ibu ini berbeda dengan mertuanya. Kemudian suami itu dalam keadaan terjepit, bela istri atau mengikuti ibunya. Gitu. Dan ketika saya ikut itu menarik itu. Nah itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Kiai Dahlan, jadi pendiri Muhammadiyah itu kan memiliki kelompok pengajian yang namanya Sopo Tresno. Sopo Tresno, unik ya. Pengajian kok jenenge Sopo Tresno gitu. Dan beliau itu mengulang berkali-kali dan mengharapkan agar sebelum tidur itu mengingat kembali perjalanan hidup sehari itu. Ya, dari pagi bangun sampai kemudian
mapan turu itu menjelang tidur. Diminta untuk mencatat. Lah apa santrinya pada bisa nulis? Tidak. Ya pada tahun-tahun itu kan kebanyakan masyarakat belum bisa baca tulis. Nah kalau belum bisa bagaimana? Ya mengingat-ingat gitu. Mengingat-ingat. Kalau ternyata banyak manfaatnya, silahkan tidurnya nyak. Tapi kalau banyak waktu yang terbuang, ya istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus. Karena kebanyakan dari kita itu kalau mau jujur dan teliti, sebagian waktu itu kan kita buang. Tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan surat Al-Asr itu kan mengatakan kita dalam keadaan merugi, dalam keadaan rugi, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang membuang waktu itu dengan main catur. Oh, yang hobi catur itu sudah, kalau sudah main catur itu luar biasa. Wong jam mengajar saja dikalahkan. Gitu. Jadi di sebuah prodi di 11 Maret itu ada sebuah prodi yang bapak ibu dosennya, terutama bapaknya itu suka catur. Main catur bukan nyatur ya. Nah, ternyata kalau sudah asik main catur itu ganti jam mengajar itu kadang-kadang dikalahkan. Tak rampung kayak gitu. Dan menjadi semakin seru kalau bapak-bapak yang lain ikut nonton, itu ikut nonton permainan itu. Dan saya sudah tahu karakteristiknya orang yang nonton catur itu, dia selalu membela yang menang. Itu jadi komentarnya itu justru malah berpihak kepada yang menang. Gitu. Loh, kok tahu gitu? Nah itu di prodi kami dulu ketika kami mengajar gitu. Itu begitu. Jadi yang main 2 orang, yang nonton 3 atau 4 gitu. Tahu sudah waktunya untuk ganti jam mengajar gitu. Tapi masih dilanjutkan dan keasikannya itu seperti itu. Ada juga orang yang hobinya tenis. Saya sedikit tahu, saya dulu juga mania tenis. Yang bersangkutan itu pernah ditanya, kalau tenis hari apa? Itu. Maka dia menjawabnya kedauan. Pertanyaan itu jawabannya nanti kedauan. Itu. Tapi ya, kowe sing ora tenis dinopo. Gitu. Dari waktu 7 hari itu. Beliau ini yang bersangkutan ini tidak tenis itu hanya 1 hari. Jadi yang 6 hari gunakan main tenis dan bisa pagi sore. Gitu. Ya Allah, saya masih ingat. Kalau nggak keliru dia anunya di sini rupa dulu. Jadi hadirin sekalian, monggo kita introspeksi bagaimana kita itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Kalau pemandangan sekitar sini ya banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa kita itu yang kongko-kongko di wedangan itu berjam-jam. Pasti yang sedih pemilik warung gitu. Makan minumnya sedikit, tempat duduknya dijeleki, ya,
ditempati selama berjam-jam. Waktu ini sangat teramat penting, itulah monggo, monggo. Dan tadi ketika saya mencontohkan takbiratul ihram, kemudian yang teringat agenda saya apa hari ini, itu sebetulnya diri saya tadi itu. Diri saya lagi mengingat-ingat gitu. Pagi ini ada rapat online, kemudian ada undangan ke Prambanan, kemudian habis Jumatan ada undangan rapat online atau via Zoom lagi. Jadi monggo kehusuan ini dikaitkan juga dengan waktu. Yang berikutnya adalah alladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi zakat, infak, sedekah itu kan dalam Al-Quran sebetulnya kan interchangeable. Jadi tidak clear-cut. Iki lho sing jenenge zakat, iki lho jenenge infak, iki lho sing jenenge sedekah. Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran itu, kita akan tahu, ya, mengetahui bahwa kalau Al-Quran kita baca, maka tiga hal itu sebetulnya satu. Ya. Kemudian para ulama lah yang memilah itu, ya, yang memilah itu para ulama. Misalnya infak itu siapapun terkena kewajiban. Tapi kalau zakat itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ya jumlahnya, ya waktunya, dan yang lain. Nah dalam hal ini gitu, marilah kita mencoba, ya, apakah kita sudah melaksanakan zakat, infak, sedekah ini ya dengan baik itu. Apa zis ya, zakat, infak, sedekah. Ada yang berpendirian ketentuan zakat 2,5% itu terlalu kecil. Dan kalau saya setuju, ya, kalau saya setuju zakat 2,5% itu terlalu kecil. Kalau umat Islam hanya melaksanakan kenceng, ketat, yang dana yang dimiliki itu dikeluarkan hanya 2,5% dengan ketentuan-ketentuan zakat yang ada itu, maka kita itu akan menjadi masyarakat yang paling pelit di antara masyarakat lain yang ada di dunia ini. Meskipun sekarang ini juga ada persoalan gitu, hubungannya dengan pajak gitu. Apakah kita harus terkena kewajiban zakat, infak, sedekah juga masih membayar pajak gitu. Ada artikel yang bagus kalau nggak keliru di Jawa Pos, yeah. Zakat dan pajak sebuah harmoni, ya, judulnya saja kan menyenangkan itu, ya. Jadi jangan dipertentangkan gitu. Kita cari solusi yang terbaik gitu. Di banyak negara, ya, mereka sekarang kan menganut welfare state, yeah, negara sejahtera. Gitu. Di dalam negara sejahtera itu kan luar biasa itu. Yeah. Jadi masyarakatnya itu memiliki semboyan equality, responsibility, sama apa satu lagi saya lupa itu, sehingga dengan senang hati mereka itu membayar pajak sangat tinggi.
demikian tingginya mereka mau bersedia di pajaki itu, kena pajak itu, maka kemudian lapisan bawah ini kan terangkat demikian menjadi masyarakat yang berkecukupan lah begitu, karena pendapatan penghasilan atau yang digaji yang mereka peroleh itu kan sangat tinggi. Bapak sekalian kami hormati, ada yang berpendapat humus gitu. Humus itu 1/5. Bagaimana kalau kita itu mengalokasikan dana yang kita peroleh itu 1/5 untuk yang lain? Apa tidak rubuh 1/4? Apa tidak sulus 1/3 gitu? Ya monggo saja, tapi humus itu saja sudah merupakan tantangan. Ada yang begini, kalau gaji tetap, itu saya sisihkan ya sekitar 2,5 sampai 5%. Tapi kalau ada rezeki nomplok tiba-tiba yang tidak rutin, itu kemudian dia melakukan humus itu. Nah, monggo itu. Kalau saya nyun sewu itu ora pamer, kadang-kadang seluruhnya itu saya berikan. Kenapa kok sabar? Yang pas rapat, rapat ada uang hadir rapat 100.000. Itu kadang-kadang saya cuma tanda tangan saja, gitu. Tanda tangan di hadir rapat itu, gitu. Nah kemudian amplop itu yang tipis pasti tipis, bahkan tidak yakin ada isinya apa tidak karena hanya selembar itu tidak saya ambil, gitu. Ini pasti guruan, gitu. Karena yang dimaksudkan kan bukan yang uang hadir itu, gitu. Yang dimaksudkan pendapatan yang lain, gitu. Jadi mosok toh, kita 1/40 kita berikan, 2,5% itu kan 1/40. Kemudian yang 39 kita miliki, gitu. Nambah sedikit, berinfak, bersedekah, gitu. Dan sebetulnya juga berzakat. Tapi kalau zakat kan sudah dipisah-pisah lagi. Barangkali ini kategorinya kategori infak, itu memang banyak yang gagal. Jadi banyak orang yang tidak berhasil dan tidak memiliki nilai dalam berinfak itu, atau gugur, latu betilu, maka batal itu. Gugur infaknya itu karena 2 hal. Dan monggo ini kita waspadai. Infak sedekah kita itu, ya barangkali juga termasuk zakat, itu akan batal kalau kita itu menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti hati atau menyakiti hati. Setahu saya jarang orang yang kemudian ingat ini, sehingga seringkali menyebut itu. Ada seseorang yang baik hati, baik betul, baik hati, saya tahu. Keluarganya ada yang meninggal, kemudian ada kotaknya itu, Nah, ternyata hasil yang kotak itu tidak sama sekali disentuh, tapi
tapi diserahkan kepada pembangunan sebuah masjid. Tidak itu saja, bukan hanya itu, dia masih menambah sejumlah dana. Hebat tau itu. Ya. Tapi kemudian sayangnya dia itu menceritakan, ya, dia itu menceritakan apa yang dia lakukan itu. Nah di situ, ya, kemudian itu menjadi gugur. Kalau yang uang hadir 100 tadi jelas itu guruan itu, ya. Jadi nilainya kan kecil ya memang untuk itu, ya. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, kita harus menjaga itu. Himen, gitu. Ada tuh judul film Himen? Ada kok, pernah. Film anak-anak. Himen itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa, eman gitu. Himen, eman kalau agak sedang itu. Saya mengetahui itu ya saya langsung beristighfar dan mohon pada Allah gitu. Jangan sampailah gitu, ya, digugurkan kebaikan orang itu. Ya. Yang keempat apa? Waktunya masih. Yang 3 tadi ada apa toh? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang memelihara, ya jelas mawon lah, orang yang memelihara kemaluannya. Kok orang dipilih kata yang lain gitu, nggak apa-apa gitu, biar jelas. Siapakah di antara kita yang bisa menjaga tadi itu? Mboten sah dikandhake niku rahasia kok nggih. Itu rahasia. Tapi gitu. Setahu saya jarang, iya, jarang orang yang bisa memelihara anunya tadi. Yeah. Saya itu pernah menjadi kepala sekolah Semaya Muhammadiyah di Semarang. Waktu itu saya masih bujang, ya masih muda, saya muda banget. Iya, tidak tahu kok diminta menjadi kepala, sedangkan beberapa teman yang lebih senior lebih besar. Ringkas kata, waktu itu ada kunjungan wisata kepala-kepala sekolah Semaya di Semarang ke Bali. Gitu. Bagi yang sudah beristri atau sebaliknya bersuami, dimohon untuk sekalian. Gitu. Lah saya ya sendiri, wong masih bujang waktu itu. Di sana itu bersama istri atau suami, terutama bersama istri, bapak-bapak itu masih menyempatkan diri loh untuk mencari gituan. Jadi di ruang makan terjadi dialog. Wah, kowe kono enak banget ya. Bojomu rada di polisi gitu. Maksudnya apa? Tidak ngawasi gitu. Aku ra berkutik iki yo. Aku ra berkutik, ora iso apa-apa aku. Nang ndi ditempel terus. Kepala sekolah loh itu. Yeah. Wisata di satu tempat itu bersama pasangannya masih mencari peluang untuk melakukan itu. Kakek ngoten niku, mbok coba kita jujur gitu. Apakah kita bisa menjaga itu? Hadirin
Hadirin, kalau di ayat tadi lanjutannya itu kecuali kepada istri-istrimu dan kepada budak-budakmu. Itu. Jadi dugaan saya ayat ini turun itu di awal. Ketika Islam atau Al-Quran itu belum melarang tentang perbudakan. Kan memang bertahap, ya. Memang bertahap, ya. Termasuk kewajiban haji, ya, Pak Budi baru kontur dari sana. Itu kan belakangan, ya, belakangan. Tadinya kan nggak ada kewajiban haji. Jadi belakangan menjelang akhir kenabian baru ada perintah untuk menunaikan haji itu. Nah, ayat ini juga kalau kita runut, saya hampir yakin ini mesti turunnya pada awal gitu. Karena memang kaitannya dengan ini menghilangkan perbudakan dalam sistem kemasyarakatan Arab pada waktu itu memang kan perlahan, tidak sekaligus. Hadirin sekalian yang kami hormati, ya pokoknya taubatan nasuha, sebetul-betul taubat itu, sebetul-betul taubat itu. Ada mubalik terkenal, ya, disuruh gitu. Itu pernah hampir tertangkap di Magelang gitu. Jadi dia menginap di rumah seorang perempuan, kemudian gampangannya digerobyok, tapi lolos gitu. Tapi ketika kemudian berita itu sampai dan kemudian beliau yang bersangkutan ini dipanggil dikumpulkan dengan teman-temannya, gitu. Loh, kamu kok melakukan seperti itu gimana gitu? Dia bisa memberikan bukti. Sudah saya nikah, tapi nikah siri. Memang saya tidak mengundang tetangga sama sekali, gitu. Sehingga kehadiran saya di situ, menginap di situ, disangka saya melakukan perbuatan yang terlarang itu. Nah, ini memang agak repot nih. Kalau ini agak repot. Kalau Muhammadiyah jelas ya tidak setuju dengan nikah siri. Nikah itu ya dicatatkan di pemerintah itu yang resmi. Karena kalau nikah siri itu diperbolehkan, itu yang banyak menjadi korban kan pihak perempuan. Dia tidak punya hak apapun. Jadi kalau tidak ada bukti bahwa dia itu istri dari seseorang. Hadirin yang kami hormati, lanjutannya hampir habis. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang yang memegang amanah dan memegang janjinya. Niki nggih haput, apalagi sekarang. Apalagi yang kita lihat seperti keadaan sekarang ini. Jarang orang yang bisa memegang amanah dengan baik. Yang terjadi kan malah sebaliknya. Jadi ini termasuk sesuatu yang hilang, sesuatu yang semakin samar-samar. Kejujuran, kesederhanaan, gitu. Kemudian juga kaitannya dengan memegang amanah ini itu juga semakin tipis. Dan kita perlu malu, ya, kita perlu malu. Jadi berlomba duniawiyah itu demikian menonjol di masyarakat kita. Ya. Para pemimpin yang masyarakat lain, bangsa lain itu kan sederhana, ya. Tidak suka pamer, enggak suka pamer. Lah yo wong wis sugih ora pamer harus ngerti, bukan begitu, ya. Bukan begitu. Ini berat gitu. Termasuk yang kedua, ya,
yang kedua janji itu. Ini presiden kita, Pak Prabowo kan keadaannya sulit gitu. Pidatonya, janji-janjinya ketika kampanye itu kan diputar terus. Catat, rekam ya, gitu. Luar biasa. Beliau sendiri yang nyuruh, nyatet dan rekam. Lah sekarang dibuka lagi. Sekolah gratis, kesehatan gratis, transportasi gratis dan lain-lain itu. Nah ini, tapi kalau di dunia politik itu katanya boleh kok, katanya, gitu. Maka saya termasuk yang tidak setuju. Misalnya sebuah perkumpulan dakwah sekaligus juga perkumpulan politik. Gitu. Kalau di dakwah kan nggak boleh. Kalau di politik kan boleh. Jadi di politik itu esok dele, sore tempe, itu kan boleh. Artinya dianggap boleh lah, tidak-tidaknya begitu. Hadirin yang kami hormati, ya marilah kita memegang amanah, memegang janji kita itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau tidak bisa, bagaimana? Gitu. Ya coba dicari solusi. Saya itu pernah berjanji kepada Allah, contohnya kok diri sendiri, untuk rajin puasa sunnah. Gitu. Tapi ya akhir-akhir ini menurun kerajinan itu. Gitu. Alasannya apa? Ada obat dokter yang harus saya minum. Gitu. Dalam batin saya gitu, nyun saya wah keranjingan tenan ini. Artinya itu diombang-ambingkan saya ini. Gitu. Kamu sudah janji mau suka puasa sunnah, tapi kamu punya alasan tidak puasa karena minum obat dokter. Nah itu gimana? Nah kemudian saya tanyakan kepada teman yang ngerti agama itu, kalau puasa sunnahnya itu saya ganti dengan fidyah gimana? Seperti orang puasa wajib, kalau berhalangan mengganti, kalau mengganti tidak mampu membayar fidyah. Maka apa jawabannya? Oh rasa aneh-aneh. Wong jenenge sunnah barang kok. Sunnah ku yen iso, yen ra iso ya wis titik gitu. Ladalah malah diewangi. Dijawab yang seperti itu. Sebetulnya kalau diganti fidyah kan bagus juga toh. Ini menjadi rasio, gitu. Saya sudah berjanji, ternyata sekarang sering tidak menepati gitu. Maka pada hari yang pernah saya janjikan untuk rajin puasa itu saya ganti dengan fidyah. Tapi menurut teman itu nggak perlu karena itu sunnah, itu nggak perlu sama sekali. Gitu. Jadi Allah itu menyukai kamu mengambil pilihan itu yang ringan, bukan yang berat. Mosok dihadapkan pada pilihan kok ngambil yang berat, perkasa gawe dhewe. Menurut versi dia, ya juga saya bingung juga gitu. Tapi kalau fidyah bisa, mengapa tidak? Barangkali gitu. Hadirin, kita akhiri ya. Kita ingin berbahagia, kita ingin beruntung. Dinyatakan ada beberapa tadi, khusyuk sholatnya, meninggalkan kegiatan yang tidak berguna, menunaikan zakat, meninggalkan perbuatan terlarang, yang tadi itu, kemudian juga memegang janji dan memegang amanah. Ulaika humul warisun,
alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang seperti itulah yang akan mewarisi surga dan akan selamanya berada di sana. Nyuwun sewu kalau saya yang kadang tadi ya, mengisi ala kadarnya pengajian pagi ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.